Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Berjumpa kembali dengan kami program terjemah Al-Quran metode 3-in-1, yang mana metode 3-in-1 kali ini merupakan materi yang kedua atau hari kedua dari jilid kedua. Bukunya buku hijau. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas di hari kedua. Sekarang kita lanjutkan ayat 147. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang pertama al-haqqu artinya kebenaran. Ini termasuk isim, kata benda berawalan alif lam. Min dari termasuk haraf kata depan atau kata bantu. Rabbi Tuhan, kamu. Kalau kita gabung 4 kata menjadi al-haqqu mir rabbika, kebenaran dari Tuhanmu. Kemudian fa, maka, termasuk haraf. La, jangan, haraf juga. Takuna, kamu menjadi. Ciri pelaku kamu huruf tak di awal kata. Maka ini termasuk fiil atau kata kerja karena ada ciri pelakunya. Kemudian na atau nun tasydid berharokat fathah artinya sekali-kali. Ini juga termasuk haraf sama seperti fa dan la tadi. Min dari harf juga. Al-mumtarin, orang-orang yang ragu. Ini termasuk isim karena berawalan alif lam. Kalau kita gabung 6 kata menjadi fala takunanna minal mumtarin. Artinya maka jangan sekali-kali kamu menjadi dari orang-orang yang ragu. Setelah kita bahas arti kata maupun rangkaiannya, sekarang kita bahas makna dari ayat 147 ini. Kebenaran yang abadi adalah yang datang dari Tuhanmu, bukan dari ahli kitab. Terutama tentang kebenaran Nabi Muhammad sebagai Rasul. Jika terjadi perbedaan antara apa yang Allah sampaikan dengan apa yang ahli kitab beritakan, maka yang benar adalah yang datang dari Tuhan. Jadi jangan sampai kamu termasuk dari orang-orang yang ragu terhadap kebenaran yang datang dari Tuhanmu. Allah menegaskan bahwa kebenaran itu yang datang dari Tuhan, dari Allah. Terutama tentang Nabi Muhammad, bahwa dia Rasulnya dan merupakan Rasul yang terakhir dia utus. Jadi kalau terjadi perbedaan informasi dari Allah, dari Tuhan, dengan apa yang ahli kitab sampaikan, maka yang benar itu yang datang dari Tuhan. Pembicaraan ini Allah tujukan baik kepada Nabi Muhammad sendiri maupun kepada kita, umat Nabi Muhammad. Untuk meyakinkan kita bahwa yang datang dari Tuhan itulah yang benar, bukan dari ahli kitab. Karena ahli kitab seperti ayat sebelumnya berusaha menyembunyikan kebenaran tentang Nabi Muhammad karena iri Nabi Muhammad bukan dari golongan mereka. Nah, sekarang kita
mengulangi arti rangkaian atau gabungan kata. Kalau kita gabung 4 kata menjadi al-haqqu mir rabbika, kebenaran dari Tuhanmu. Kalau kita gabung 6 kata menjadi fala takunanna minal mumtarin. Artinya, maka jangan sekali-kali kamu menjadi dari orang-orang yang ragu. Kemudian kita masuk ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang pertama wa artinya dan, ini termasuk harf kata depan karena memang tidak ada ciri isim kata benda maupun ciri fiil. Kemudian li bagi, sama seperti wa tadi, harf juga. Kullin setiap, ini isim kata benda berakhiran tanwin. Wijhatun kiblat, ini isim berakhiran tanwin juga. Kalau kita gabung 4 kata menjadi walikulli wijhatun, artinya dan bagi setiap umat ada kiblat. Jadi ada kata yang tersirat yaitu umat setelah kata kullin. Huwa dia, muwalli menghadap, ha-nya. Huwa muwalliha artinya dia menghadap kepadanya. Kemudian fa artinya maka. Istabiqu berlomba-lombalah. Al khairati kebaikan. Ini termasuk isim berawalan alif lam. Kalau kita gabung menjadi fastabiqul khairati artinya maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ainama di mana saja takunu kalian berada. Ciri pelaku kalian huruf ta di awal kata ditambah waw sukun dan alif di akhir kata. Maka ini termasuk fiil atau kata kerja karena ada ciri pelakunya. Kalau kita gabung 2 kata menjadi ainama takunu artinya di mana saja kalian berada. Ya'ti dia akan datang. Ciri dia sebagai pelaku huruf ya di awal kata. Maka ini termasuk fiil atau kata kerja karena ada ciri pelakunya. Bi dengan, kum kalian, Allahu Allah. Ini termasuk isim berawalan alif lam. Jami'an semuanya. Ini juga termasuk isim berakhiran tanwin. Kalau kita gabung 5 kata menjadi ya'ti bikumullahu jami'an. Artinya Allah akan mendatangkan kalian semuanya. Kata ya'ti asli artinya dia datang, bertemu dengan kata bi artinya dengan. Kalau digabung maka artinya menjadi mendatangkan. Sehingga kalau digabung dengan kata yang lain, 5 kata tadi kita gabung menjadi ya'ti bikumullahu jami'an, artinya Allah akan mendatangkan kalian semuanya. Kemudian inna sesungguhnya termasuk harf kata depan. Allah isim kata benda berawalan alif lam. Ala atas termasuk harf kata depan. Kulli segala. Syai'in sesuatu termasuk isim kata benda berakhiran tanwin. Qadirun maha kuasa. Ini juga isim kata benda berakhiran tanwin.
Kalau 6 kata kita gabung menjadi innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Setelah kita membahas arti kata maupun rangkaian kata, sekarang kita bahas makna dari ayat 148 ini. Setiap umat atau kelompok penganut agama mempunyai kiblat dan arah masing-masing untuk menghadap. Maka ketika setiap umat sudah mempunyai kiblatnya masing-masing, mereka tidak perlu mengurusi kiblat umat lain, termasuk perpindahan kiblat orang-orang mukmin dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Yang terpenting adalah saling berlomba dalam berbuat kebaikan tanpa harus disibukkan dengan urusan umat lain. Berlomba-lomba dalam kebaikan merupakan hal yang sangat penting, karena itu akan menjadi modal untuk menghadap Sang Pencipta. Kelak, ketika manusia dikumpulkan di hari akhir, mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya masing-masing. Allah merupakan Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah dapat menghidupkan orang-orang yang telah mati dimanapun mereka berada, baik yang dikubur di dalam tanah maupun yang hilang di tengah laut. Bahkan jikapun tubuh manusia tidak berbentuk lagi, Allah tetap berkuasa menghidupkan mereka kembali. Jadi karena masing-masing umat itu sudah punya kiblat atau kelompok penganut agama sudah punya kiblat masing-masing, maka antara satu umat dengan umat lain tidak perlu mengurusi kiblat yang lain. Seperti halnya orang Yahudi dan Nasrani, mereka mengurusi perpindahan kiblat kaum muslim, orang mukmin dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Bagi mereka seolah-olah pindah kiblatnya orang mukmin itu main-main, karena kiblat merupakan sesuatu yang sakral. Sehingga kalau terjadi perpindahan seolah-olah tidak konsisten dalam aturan. Maka Allah turunkan ayat ini untuk mengatakan bahwa karena masing-masing umat itu sudah punya kiblat, maka tidak perlu mengurusi kiblat umat lain. Yang terpenting adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena itu menjadi bekal bagi seseorang untuk menghadap Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat ini pula Allah menyampaikan bahwa dimanapun manusia nanti berada ketika dia meninggal, entah dikubur di dalam tanah, entah meninggalnya masuk laut karena jatuh dari pesawat misalnya, atau tertabrak sehingga badannya tidak utuh lagi, maka Allah punya kuasa atau Allah berkuasa untuk mengumpulkan semua manusia seperti wujudnya semula di hari kiamat nanti atau di hari akhir. Untuk apa Allah kumpulkan? Untuk dimintai pertanggungjawaban atas apa yang masing-masing telah kerjakan di dunia. Dan Allah Maha Kuasa untuk itu. Nah, sekarang kita mengulangi arti rangkaian atau gabungan kata. Kalau kita gabung 4 kata menjadi walikulli wijhatun, artinya dan bagi setiap umat ada kiblat. Jadi ada kata yang tersirat yaitu umat setelah kata kullin. Huwa muwalliha, artinya dia menghadap kepadanya. Kalau kita gabung menjadi fastabiqul khairati, artinya maka berlomba-lombalah dalam kebaikan.
Kalau kita gabung dua kata menjadi ainama takunu, artinya di mana saja kalian berada. Kalau kita gabung 5 kata menjadi ya'ti bikumullahu jami'an, artinya Allah akan mendatangkan kalian semuanya. Kalau 6 kata kita gabung menjadi innallaha ala kulli syai'in qadir, artinya sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.